damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu pagi ini, yaitu dalam minggu Advent yang kedua, saya akan baca dalam kitab Zakaria, pasal 9 ayat 9 sampai 10. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10, demikian dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Horas Madihita. Selamat Advent. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dalam minggu Advent ini, kita sedang menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Dan saya harus katakan, kita tidak hanya menanti, tapi harus ikut ambil bagian. Ketika dia datang, kita harus menyaksikan ketika dia benar-benar datang ke dunia ini. Dan kita harus yakin, kedatangannya akan membawa kita kepada surga kekal yang kita inginkan dan impikan selama ini. Konidoda, nanggabi ulam marangan-angan, neng rode bana inna, aledak dohoto sahatusi. Yakinkan, kita tidak hanya menanti, tapi kita harus ikut bersama dengan Tuhan ke surga kekal yang kita impikan selama ini sebagai orang beriman. Hanya saja saudara, menanti biasanya bisa orang gelisah. Menanti biasanya orang bisa bergumul dalam banyak hal. Apalagi dikatakan tidak tahu pasti kapan kedatangannya. Tapi lihat dalam minggu Advent yang kedua ini, kegelisahan itu sepertinya diabaikan. Kegelisahan itu sepertinya tidak menjadi sebuah yang harus dipergumulkan. Tetapi suara, seruan dari minggu Advent kedua ini justru mengajak kita untuk hidup dalam sukacita. Atarbuame rohamu bui marlasne roha laupai mahon. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sulit. Tapi firman ini mengajak kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita menantikan kedatangan Tuhan itu. Taruh jujur, menantikan orang yang spesial dalam hidup kita, itu pasti menghadirkan sukacita besar. Toro, manang burung siakana nih, ma, sukacita ya. Saya sudah punya jodoh. Bulan depan dia akan datang ke rumah ini bicara dengan mama. Ini luar biasa. Manang, isi meso nong liling anak ngamar rumah tangga, pahupuna dan rodobe. Lalu ia bilang, ma, parumainmu sudah hamil, berkat Tuhan akan segera datang. Anggohoan non, opung isi paima, gatiom mo maguarmi, gabi opung isi mangatur maho. Alah, tiba-tiba itu harus. Ini kan sukacita besar. Sebentar lagi akan datang loh. Atau siapa di sini yang sudah lama bergumul dengan penyakit, lalu dia menjumpai dokternya, dokternya bilang, Pak Manurung, terima kasih, puji Tuhan, penyakitmu sudah dipulihkan. Amin. Luar biasa. Atau sesuai dengan pergumulan Mustika Jaya ini. Saya bincang-bincang tadi dengan beberapa perhalado dan Pak Pendeta Resort sama Purba. Bagaimana, Mang? Pembangunan gereja kita sudah on progress, Bang. Sekarang sudah pemasangan pancang. Kemarin kami sukacita pesta dapat 1,6 miliar. Jadi kapan kita bisa masuki? Desember tahun depan. Yang saya bayangkan Desember tahun depan itu sudah seperti besok.
beribadah di sana, memuji Tuhan di sana, bersama di sana. Alai udok tinang preses, tak sahak behitara udok tusiate. Ayalana ada habisin maha preses orang bulat 10 dang itu. Tapi apapun itu saya harus mau katakan itu sepertinya sudah dekat. Apa yang kita pergumulkan, apa yang membuat kita terbeban selama ini, apa yang membuat kita benar-benar menjadi gereja yang bergumul selama ini, sepertinya itu akan segera berakhir dan sepertinya itu sudah ada di depan mata. Sama halnya Bapak Ibu dan Saudara, bangsa ini memang sudah pulang dari pembuangan. Terbuang itu tidak enak. Tapi sekarang mereka sudah kembali ke Yerusalem. Tapi bukan berarti persoalan selesai. Banyak masalah yang mereka harus hadapi. Pembangunan kembali Yerusalem, pembangunan kembali Bait Allah belum selesai. Tapi persoalan ekonomi datang, persoalan sosial datang, persoalan politik datang. Bahkan mereka harus menggadaikan tanah dan kebun anggurnya hanya untuk menikmati hidup. Bayangkan saudara, semua ini mengekang mereka. Semua ini membuat mereka seolah-olah tidak bisa menarik nafas. Mereka sepertinya keluar dari sarang harimau, masuk kembali ke sarang singa. Ini pergumulan sepertinya tidak pernah berakhir. Kesusahan tidak pernah berakhir. Saru badodoh ngolumi. Saru badodoh ngolutau. Tuhan, kapan pergumulan ini selesai? Ini kesusahan ini sudah terus menerus. Mulai dari nenek moyang saya sampai hari ini. Ini persoalan ini sepertinya tidak habis. Pertanyaan yang bohong. Berdoa. Kamu mencoba menyelesaikannya, mencoba. Kami mencoba mendesain hidup, mencoba mendesain. Tapi kok semua persoalan ini tidak pernah selesai. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara kehilangan sukacita dengan itu? Banyak orang yang sudah kehilangan sukacita. Maka saudara, melalui Advent ini kita diingatkan, melalui Zakaria, apapun pergumulan yang kamu alami, apapun kesusahan yang kamu alami, jangan biarkan sukacita, jangan biarkan sorak-sorakmu itu menjadi hilang dari kehidupanmu. Makanya lihat seruan ini, hai putri Sion, hai putri Yerusalem, hai putri-putri Batak, hai ibu-ibu, hai umat Mustika Jaya, bersorak-sorailah. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, tidak ada boleh masalah apapun yang bisa mengambil sukacitamu. Kok kamu masuk roham, ngapar soal dak selesai, tabba musehoholan namurhim buhim, ayah habe modal mube. Saya sudah katakan tadi, itu semua didoakan, itu semua didesain, tapi terus menerus datang. Gimana? Mau kehilangan sukacita? Coba dulu ibu-ibu yang ada di sini. Sudah gimana dengan suamimu? Masih terus bikin susah? Masih? Mau makin jelek karena itu? Oh janganlah. Hidupmu masih berjalan. Jangan kesusahan dan pergumulan kehidupanmu membuat sukacitamu kehilangan. Jangan pergumulan dan kesusahan orang-orang yang ada di sekitarmu itu membuat kamu menjadi orang yang bergumul seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar yang lain. Makanya Nehemia dalam Nehemia 8 ayat 10 berkata demikian. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan kamu bersusah hati. Hidup ini saudara nggak bisa desain seperti yang kamu pikirkan. Hidup ini tidak bisa kau balikan seperti membalikan tangan. Hidup ini tidaklah hidup yang bisa kau atur seenakmu. Saudara sudah mencoba banyak hal, tetapi semuanya itu bertubi-tubi datang sekarang. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa melindungimu? Tidak ada siapapun yang ada di dunia ini. Selain engkau datang kepada Tuhanmu, terimalah perlindungan yang sesungguhnya dari Tuhan. Amin. Bang Abe, beda orientasi. Sekarang lihat bahwa Tuhan yang adalah perlindunganmu itu adalah Tuhan yang datang ke dalam kehidupanmu.
Habakuk secara luar biasa mengatakan ini. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya baca ini semua untuk kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Amin. Jualan tidak laku. Kan sama aja kan? Kebun tidak menghasilkan. Pokok anggur tidak berbuah. Anakmu kau sekolahkan, dia menjadi anak yang manja. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Anak yang kau besarkan itu yang kau harapkan menjadi orang yang akan membahagiakanmu ternyata mengecewakanmu. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bayangkan saudara mengerjakan ladang tapi tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Sudah kau kurung kambing dombamu, ternyata itu juga terhalau. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ibai kodo horbom, alaidu korohom amerdangi sibe horboi. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Beria-ia dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sudah? Artinya tidak hidup ini yang mengatur kehidupanmu. Sorak-soraimu tidak diatur oleh apa yang ada di dunia ini. Kemarin lihat. Apa yang bisa kau lakukan selama masa COVID itu. Pikiran kita mengatakan semuanya akan hancur. Tapi lihat sekarang. Semakin pulih. Banatuari dah ba, lau mahame perkator distrik itu Mangga 2. Oh, do pihak itu Mangga 2 luar biasa do ba. Beta cuma proses itu Mangga 2 indak kadang aku ada distrikon. Lau mahami dah buah sudi. Babu ama madongan ina rohamu. Aonggora 5 hari perhentian kami anggo ibu-ibu dang marna saya. Alaina belas rohaku giliat naido bereng sudah mulai berjalan. Tapi lihat, ternyata tidak ada yang bisa menghancurkan hidup. Walaupun COVID sepertinya merebak lagi sekarang ini. Tapi lihat, sehebat apapun, sekacau apapun yang ada di dunia ini, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Amin. Makanya jangan pernah hanya melihat hidup ini dari sisi persoalanmu. Paulus dengan tegas mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Udah. Katakan dalam hidupmu, hai mengatur, bersukacitalah. Hai manurung, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita itu adalah sukacita yang bukan hanya himbauan seruan dari Tuhan, tapi sukacita itu adalah keyakinan saya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan saya. Amin. Edeta anak ini luar biasa, dia hubung kejo di hita pas sudah anak ini kan buku nyanyian itu halaman 466 itu. Saya baca untuk kita. Tiada pegangan hidupku, hanya pada tanganmu kedamaian kutemukan. Hanya dalam firmanmu aku bahagia bersukacita kepadamu. Juru selamat aku berserah. Lalu datang ayat yang terakhirnya. Betapa dalam kasih-Mu kepadaku Tuhanku. Aku taat kepadamu. Aku ini milik-Mu. Selama kamu merasa bahwa kamu adalah milik Tuhan, selama hidupmu berjalan di dalam ketetapan Tuhan, selama kamu yakin bahwa Tuhan itu bersamamu, apakah sukacita akan hilang? Apakah sorak-sorai akan hilang? Tidak. Maka saya harus katakan, sorak-sorai dan sukacita itu bukan pilihan, tapi keputusan iman. Amin. Sekali lagi saya katakan, sorak-sorai dan sukacita bukan pilihan, tapi adalah keputusan iman. Putuskan hari ini. Mana? Mau berduka cita atau bersuka cita? Bersuka cita, putuskan. Tuhan, di dalam Yesus yang melindungi saya memutuskan untuk bersuka cita. Amin. Lihat persoalanmu. Masih suka cita? Harus suka cita. Lihat suamimu yang menjengkelkan itu.
Masih sukacita? Harus sukacita. Gak bisa ada yang ambil, karena itu adalah keputusan imanmu. Gak ada yang lain. Dunia ini gak bisa kau atur. Makanya sering saya dalam khotbah, ketawa orang ini pun belum tentu ketawa sukacita. Ngeledek semua ini. Artinya jangan dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Sudah, anak remaja, sesusah apapun bapak di rumah, sukacitamu gak boleh hilang. Halakna bersukacita, buhini pesegarro. Dak pola luza holau tu salon. Dak pola kolulua muakapilimbak nasin tu si. Om apa ture. Ate kamang dah. Apalagi kebuhiton nang terbatas tuan Nabi. Om mata pature. Asa terus dalam sukacita. Temu mah. Jadi benda ijabuhan non. Tolelah. Udah. Layanilah keluargamu dengan sukacita. Amin. Awe ya kenal? Hubo to isi do persoalan ini sudah dak magui. So tu ngirim puala di jamita mago persoalan ini sudah isi doi. Alai jalanilah dengan sukacita. Termasuk pembangunan gereja on. Jalanilah dengan sukacita. Anggo pergumulanmu do berngamo danggara rombo beyuran non. Alai kalau sukacita kamu menjalani itu, bayar janji imanmu. Bayar. Una kurang nama anak-anak temunya yang kita berminggu sih teh. Selama ini sudah susah dan bergumul. Aku sudah kubayangkan duduklah kami nanti satu keluarga, suami, istri dan anak-anak memuliakan Tuhan. Hai bayar ho. Ini ada unang maksudnya. Membayangkan yang indah tapi kayak berjalan tahu jauh. Jalani terus, nikmati hidup ini. Apa yang bisa kamu lakukan dalam sukacita, lakukanlah itu. Makanya lihat, lalu kenapa kita harus bersukacita? Firman ini luar biasa. Lihat rajamu. Hai putri Sion, bersorak-soraklah. Hai putri Yerusalem, lihat rajamu. Gak ada dikatakan dalam nats ini. Lihat pergumulanmu. Lihat suamimu. Lihat anakmu. Lihat ekonomi yang hancur itu. Lihat persoalan yang lain. Bukan itu dikatakan. Tapi lihat rajamu. Orang selama melihat pergumulan dan kesusahannya, maka kesusahanlah yang datang. Selama orang fokus kepada masalah-masalah kehidupannya, maka dia akan tergerus dengan masalah kehidupan itu. Sekarang roba, lihat rajamu. Oke? Sambil melihat rajamu, lihat suamimu. Berubah? Harus berubah. Apa artinya kamu melihat Tuhan tapi nggak bisa merubah persepsi? Kan ini masalahnya. Kalau orang sudah yang melihat raja itu, melihat Mesias itu, dari sudut melihat Mesias lalu dia melihat dunia ini, dia pasti memiliki cara yang berbeda. Toema, anggoho amata, dak sesusa biau benommu, alai ingok ma, Tuhanku yang adalah rajaku. Itulah yang mengajari saya untuk selalu mencintaimu. Amin. Tidak tuh ngadong bende betok pulangkan saja. Indah dong be. Karena sudut pandang sudah dirubah. Di sini keberanian orang tidak ada. Saya harus katakan iblis itu akan selalu bekerja untuk mengambil sukacitamu. Semua akan berusaha itu. Karena iblis itu tahu sumber sukacita. Maka dia akan putus itu. Maka selama kamu yakini dengan melihat Tuhan, hidupmu akan berubah. Waktu saya S2, studi S2, saya mengambil tesis tentang salib. Ini berangkat dari pergumulan. Ingat dulu di Jakarta yang ada gambar salib. Kemudian semua orang berbondong-bondong datang ke sana. Ingat kan? Di Salemba dulu itu ya. Gak tahu dari Mustika berapa bis pergi ke sana. Hanya melihat itu. Kita kagum. Lalu coba lihat kalau ada awan, lalu ada gambar salib. Sering kan awan tak bentuk apa, lalu ada bentuk salib. Kesanmu apa? Salib, itu salib Tuhan itu. Artinya kesan itu ada. Kemudian pas Natal seperti ini,
hadiah terindah adalah kalau suami mengasih kalung salib. Nggak lihat? Tahu be? Anol calo. Tapi lihat, orang bangga dengan itu. Di sini salib, di sini salib, cincin juga salib. Pertanyaannya, benar-benar hidupmu dalam Kristus? Menang masuk satu sih tengah pendidikan ini. Asal mau pinakil. Gak tahu, bangga nggak nanti gereja kita ini? Pasti nggak ada kan? Tengah dong isinya bentuk salib. Jalan hebatnya gedung pertemuan dulu. Kehilangan kebanggaan. Saya harus katakan, kita tidak tinggal dalam simbol. Walaupun simbol itu perlu, tapi kita harus hidup dalam penghayatan yang sungguh-sungguh. Kalau saya katakan lihat Yesus, lihat Mesias, lihat Raja yang datang itu, artinya seluruh perilaku kehidupan saya harus menjadi perilaku seperti Yesus yang saya lihat itu. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Patudu mazubuhi motua, usah berejo. Enggak, ini gambaran loh. Kalau di sini hancur, di sini pun hancur. Apa yang dibikin ke mata itu? Celak. Mau setebal apapun kalau bikin di sini, kalau di sininya hancur, gak akan ada apa-apa. Maka bereskan di sini. Ini hati ini adalah hati yang berseri-seri, hati yang terus bersuka cita, dan tidak saya biarkan hati ini menjadi hati yang bergumul sehingga semangat saya pun dipatahkan. Maka sering saya katakan dalam khotbah saya, apa yang mau diharapkan dari orang yang cemberut? Mana ada? Makanya tolong ibu-ibu pagi-pagi udah cemberut, udah cerewet, bertobat kau. Tawarkanlah sukacita. Ini Pak, bangun Pak. Mudah-mudahan maho. Mangunak kalau sodi. Loh pa maula-ulom. Susah ho benon nih. Kan saya yang mendesain. Coba kamu melangkah dari rumah dengan cemberut. Hasilnya apa? Nggak ada. Coba melangkah dari rumah dengan sukacita. Jangan-jangan berkatakan semakin melimpah. Ate kamang lagi no, coba masuk paristomihim masuk. Baru, baru perborhak musia jabi bani nata. Ditanya aku dong, mekel lo, las dorhana. Tuhan ini malah ya dong, gua mulai senyum. Mungkin dia pikir ya, tuh masuk pendidikan yang mau 4 tahun non. Ini kan kita nggak tahu kan. Tapi saya harus pastikan apapun itu, saya harus berangkat dari rumah penuh dengan sukacita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, itulah. Makanya kalau sakit, hati dulu bereskan. Jangan fokus ke yang sakit itu. Ini juga nggak harus dibereskan. Kadang beban pikiran kita ini yang bikin kita makin susah. Coba dulu. Kamu berpikir negatif terus dengan orang lain. Hasilnya apa? Penyakit yang tambah. Tapi coba pikir positif. Enak nggak? Segar. Maka mulai dari rumah. Apa tahe? Puasa bambuli batu ama nasong ngono. Maka susah hoy bani. Udah pikir positif lah. Tuhan, inilah suami yang kucintai. Ajar aku menerima apa adanya. Baru I love you Pak Badimah. Kan beres lu sudah. Ini desain diri biar ini menjadi obat. Saya sudah pernah ambil contoh dalam khutbah saya. Ada seorang mantri di Medan. Waktu saya calon pendeta. Apapun penyakit orang, obatnya sama. Apapun penyakit orang, obatnya sama. Itu kami buktikan. Ada orang sakit perut, kawan. Pergi berobat. Dilihat obatnya. On. Soalnya pusing-pusing lah tuh sih. Obatnya. Tong. Sarwas nih. Tapi anehnya semua penyakitnya sembuh. Yang bikin apa? Tengok orang pertama mantri itu. Pas baru hapen ditanami. Malu bos saya. Mau tangan aku lah. Wow. Tertenang. Malu bener. Ini kan kesoal kenyamanan.
Yang mau saya kata ini kan soal kalimat, soal bagaimana kita membangun semangat biar ini hidup, biar semangat terus. Maka orang yang beradvent tidak boleh kehilangan sukacita. Amin. Kalau toh sama kita banyak ngapain repot-repot kan itu. Kalau semua bisa saya bereskan dengan baik. Udah, semua istri jadilah obat bagi suamimu. Jangan pembawa duka. Suami juga seperti itu. Jadilah obat bagi istrimu. Amin. Jangan pembawa duka. Ada lagi? Edemuna nak kini istumihi. Nah Roma Tuhani holsom sudah buaton nama. Kan nak kini edemuna. Memang. Kemudian lihat, rajamu datang kepadamu. Ini hebatnya firman ini, tapi lihat luar biasa kekayaan firman ini. Lihat rajamu, ia datang kepadamu. Ini kan raja yang humble ini. Ini kan raja yang luar biasa. Biasanya raja itu menunggu, bikin proposal dulu. Sama kan ke pemerintah sekarang, bikin proposal dulu katanya. Ditunggu proposal bertahun-tahun nggak dijawab-jawab juga. Tapi ini nggak disuruh bawa proposal, dia yang datang. Lihat rajamu datang kepadamu. Bahasa Batakna, ibana romanopotho. Kau nggak usah bersusah payah, dia datang menjumpaimu. Artinya Tuhan, raja yang datang itu adalah raja yang benar-benar mengetahui siapa kamu. Raja yang datang itu adalah raja yang benar-benar mengetahui seluruh pergumulanmu secara detail. Tidak ada yang tidak dia lihat. Sehingga dia datang. Ini kan orang spesial. Raja yang datang ini adalah raja yang hebat. Raja yang datang itu adalah raja yang datang menjumpaimu di seluruh kehidupanmu. Rodo ibana manopo totu jabu. Amin. Rodo ibana manopo diri. Rodo ibana manopo ngulum. Dia tidak tedeng aling-aling kepada siapapun. Tidak dia perhitungkan dosa. Dia tidak memperhitungkan kekecewaan. Dia tidak perhitungkan segala pengkhianatan. Tapi yang dia perhitungkan adalah dalam cintanya, dalam kepeduliannya, dalam kemauannya, ikut ambil bagian dalam seluruh pergumulan hidupmu. Dia datang menjumpai. Hidupan nggak saya pertanyaan nanti. Tabu do moloro huria tu jabu. Tabu hidupan unak pola mangan molo saya na huria tong iliak komangan. Alai kami penderita imbas nah sudah malah mersai kolesterol doh gula. Ai lau tu sammangan. Petorus madawa. Alai deng dohonokku kan las di rohamdui. Itu kan sukacitamu datang, Tuhan itu menjumpaimu. Itu makanya lihat kalau ada datang parhaladu juga ke rumahmu, ini kan sukacita besar. Dan seharusnya ini adalah model patron keteladanan dari sebuah gereja. Gereja itu harus menjadi gereja yang datang menjumpai. Gereja itu adalah gereja yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang sesungguhnya. Lihat, lalu datanglah kekayaan nas kita ini. Raja yang datang itu raja seperti apa? Dia adalah raja yang adil dan jaya. Lihat, adil dan adil di sini bukan hanya memiliki arti bahwa raja yang datang itu memerintah dengan benar dan integritas yang kuat, bukan hanya dalam pengertian itu. Tapi adil di sini memiliki pengertian bahwa dia adalah raja yang peduli dengan penderitaan, dengan persoalan hidup, dengan kemiskinan, dengan seluruh apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya Hosiana bagi anak Daud. Karena dia datang ke tengah-tengah realitas kehidupanmu. Dia datang dan peduli akan persoalan kemiskinanmu. Dia datang dan peduli akan seluruh persoalan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, orang yang merayakan Advent harus menjadi orang yang peduli. Ai hudok manuaing ibana raja
dia mau datang menjumpaimu, tapi saudara lipat tangan dengan penderitaan orang. Lalu apa artinya makna Advent ini? Makanya tolong bagi semua orang percaya dimanapun, mulai ini kepedulian ini dari rumahmu. Mulai kepedulian ini dari persekutuan di rumahmu. Gak tahu, ini harus menjadi koreksi. Tolong buat anak remaja yang ada di sini ya. Kalau dulu anak-anak di kampung itu adalah anak-anak yang sering dijatah oleh orang tuanya. Saya tidak tahu apakah kita satu pengalaman atau tidak. Kalau kami pulang dari sekolah, makan siang kami itu sudah dipiringi. Kami tujuh piring. Tapi itu cara yang luar biasa untuk berbagi, untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Lalu yang berikut, kami bersaudara itu paginya sarapannya nasi dan telur. Biasanya itu telur bebek biar lebih besar. 4 telur digoreng. Lalu ini nanti dibagi kami 9 orang bersama bapak mama saya. Itu pasti tipis-tipis, tapi ini jatah. Gak bisa. Lalu yang berikut, dulu di kampung makanan ada ikan di bapak. Masih ada pengalaman itu? Jadi ada ikan, itu ikan bapak. Gak boleh dipegang siapapun. Itu hanya bisa dibagi kalau bapak yang bagi. Sekarang masih ada di rumahmu ikan bapak? Gak ada lagi. Pak, udah makan di rumah di luar belum? Udahlah masak Indomie ya. Ini udah nyaman sekarang ini. Tapi lihat anak-anak ini, anak yang terus membangun kepedulian. Lihat sekarang. Seberapa banyak kau masak di rumah, kau taruh di atas meja. Yang terakhir masih bisa makan enggak? Sudah sering kehabisan. Dihabiskan dari siapa yang duluan makan. Gak berpikir siapa yang belum. Ini kan soal kepedulian. Mulai dari rumahmu. Rumah itu mengajar kita kepedulian ini. Maka Yesus yang raja itu adalah Yesus yang datang ke rumahmu dengan keadilannya, dengan kepeduliannya. Artinya saudara, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kemudian dia adalah raja pembawa keselamatan itu. Ada istilah dalam bahasa Inggris, having salvation. Ini istilah yang luar biasa. Having salvation. Having salvation ini dialamatkan kepada Yesus. Dialah yang memiliki keselamatan itu. Dialah pemilik keselamatan itu. Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang bergumul. Mereka dijajah, dibuang. Lalu ketika mereka kembali kemerdekaan, mereka sepertinya tidak hilang. Sehingga trauma sudah ada di antara mereka. Lalu datang sekarang raja yang penuh damai itu, raja pembawa keselamatan itu menawarkan keselamatannya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan dimanapun Saudara temukan itu. Maka jangan coba-coba mencari keselamatan itu di dunia ini. Dengan cara apapun. Sekarang lihat, kita bangga dengan ilmu pengetahuan selama ini. Kita bangga dengan teknologi selama ini. Tapi lihat, apakah teknologi selama ini masih bisa kita jadikan teman atau jangan-jangan sudah menjadi musuh? Betapa media dan teknologi sekarang ini sudah semakin memisahkan kita. Lihat, orang bisa berkumpul di rumah. Sama-sama satu meja. Masih enggak juga saling tegur. Karena masing-masing asik dengan handphonenya sendiri. Ini jahatnya teknologi ini. Lihat, teknologi sekarang ini juga adalah teknologi yang memang, maaf, mulut ini sudah nggak banyak bicara lagi. Tapi tulisan-tulisanmu itu sudah menghancurkan. Gak ada lagi beban apa-apa. Maka yang mau saya katakan, kekuatan apapun, kehebatan apapun yang ada di dunia tidak akan pernah membawa saudara ke dalam keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Moloneng malua hosiana kana mauli dapoto ma Yesus. Kalau saudara mau diselamatkan dari segala pergumulan beratmu, jumpai Yesus itu.
Maaf, sering saya katakan kita hidup di dunia modern. Tapi pola kita sering tradisional. Kita katakan kita beragama, tapi klinik, dukun masih kita percayai. Margurede isido. Pertanyaan isido. Marminggu isido. Alai anggo tua kedetuan terus ditiu. Apa yang bisa kau andalkan dari situ? Ia adalah raja yang lemah lembut. Bisa nggak Anda bayangkan seorang raja lemah lembut? Raja itu sangar. Raja itu adalah raja yang penuh dengan wibawa yang menunjukkan bahwa dengan segala kehebatan perintah, wibawa arogansi. Tapi raja yang datang ini adalah raja yang lemah lembut. Waduh, mulai itu raja nani haporsiamu na lemah lembut. Boy do hoga bejol man na lemah lembut. Ayo nang gua muraman dokol lemah lembutin na. Tapi saya harus katakan ya, lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Lemah lembut akan marah pada waktunya dan bisa menahan kemarahan pada waktunya. Dia adalah raja yang rendah hati, pembawa damai, dan yang menanggung segala beban. Lihat, biasanya datang raja datang dengan kuda. Ini dengan keledai loh. Kan itu. Kuda itu kan gagah. Kuda itu kan penuh wibawa. Coba bandingkan kuda dengan keledai. Nggak ada bandingannya. Tapi raja itu datang dengan keledai. Keledai beban. Artinya saudara, raja yang datang itu adalah raja seperti keledai itu yang mau menanggung bebanmu dalam kepatuhannya. Lihat, walaupun keledai kesan bodoh, tapi keledai itu akan terus berjalan. Beban berat ada di punggung, dia akan tetap berjalan. Nggak ada keluhan kawan. Ana wadolai paboraturo takene mana sudah. Tapi dia berjalan terus. Dia tahankan itu bebannya. Dia mau menggambarkan raja yang datang itu adalah raja seperti itu. Bebanmu ada di pundaknya. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka raja itu sekarang, dia raja yang datang ke dalam kehidupanmu. Dia mau menanggung segala bebanmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang berikut, raja itu mengendarai keledai. Saya katakan tadi, kuda adalah lambang peperangan. Itu adalah simbol bagaimana sekarang ini kekuasaan, kehebatan militer ditunjukkan dengan senjata-senjata yang hebat. Tapi lihat, raja itu datang justru dengan keledai, tidak dengan persenjataan, tapi datang membawa damai dan sukacita. Amin. Tawaran damai ini adalah tawaran yang harus kita bangun. Tapi saya harus ingatkan, damai di sini bukan tanpa konflik. Damai di sini bukan tanpa masalah. Suatu mula kono dijawab, damai na tunggu ada persoalan ini. Dangisi. Tapi orang yang hidup dalam damai, dia jamin kualitas dirinya akan menjadi kualitas diri yang mumpuni sekalipun benturan datang, sekalipun makian fitnahan datang, sekalipun hal yang menjengkelkan datang, dia memiliki ketahanan menghadapi itu semuanya. Damai sejahtera saya tidak akan terganggu dengan apapun yang ada di dunia ini. Amin. Dan adong damai gariso. Kalau mau muda, diri pun harus adomi. Nggak bisa kamu desain. Tapi yakinkan, dimanapun kamu hadir, damai sejahtera harus ditawarkan. Amin. Lihat, makanya ayat yang terakhir itu begitu luar biasa. Mengingatkan kita, saya bacakan sekali lagi. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Amin. Udahlah. Segala bentuk perang, kebencian yang membawa duka cita, jauhkan dari dirimu. Melalui Advent kedua ini, jadilah pembawa damai. Hidupmu harus menjadi kesaksian akan Yesus yang datang sebagai Raja pembawa damai. Amin, kita berdoa.
Allah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami bahwa Yesus yang adalah Mesias akan segera datang. Lihat Raja-Mu. Inilah yang membuat kami bersuka cita, bersorak-sorai dalam Advent kedua ini. Kami tidak melihat pergumulan, kami tidak lagi melihat kesusahan kami, tapi kami akan melihat Yesus, melihat Sang Raja, melihat Sang Raja yang kami nantikan itu. Dia datang kepada kami, Dia datang kepada kehidupan kami. Dia adalah Raja yang peduli, Dia adalah Raja yang berkeadilan, Dia adalah Raja pembawa keselamatan, Dia adalah Raja yang lemah lembut, dan Dia adalah Raja pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Biarlah diri kami, keluarga kami, hubungan sosial kami, tempat di mana Raja itu akan kami saksikan. Terlebih di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah firman hari ini sungguh semakin menyegarkan bahwa harapan kami, gereja yang kami impikan selama ini akan segera terwujud. Biarlah ini menjadi sukacita bagi kami. Sukacita di mana Raja yang datang itu akan membawa sukacita bagi gereja ini. Berkati setiap warga gereja di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Biar damai sejahtera yang ada dari Tuhan ada di tengah-tengah hidup dan keluarga mereka masing-masing. Ada di tengah-tengah gereja ini. Berkat Tuhan akan semakin tercurah. Berkati majelis gereja, panitia pembangunan, dan seluruh warga jemaat. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.